Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Puspita Sari Harepa. Saya mahasiswi dari UNIAS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat video chapter review untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila oleh dosen saya, yakni Bapak Restu Yandika Sakti, SH.MH. Baik, pada pertemuan pertama kami membahas mengenai latar belakang Pancasila. Nah, latar belakang Pancasila ini berawal dari kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kata Pancasila berdasar dari bahasa Sanskerta. Kata panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Bahasa Sanskerta adalah bahasa Hindu, di mana agama Hindu ini adalah agama pertama di Indonesia. Baik, pendidikan Pancasila memiliki tujuan. Mengapa kita harus mempelajari pendidikan Pancasila? Pertama, menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mengetahui akan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, menjadi warga negara yang berkarakter demokrasi dan bertanggung jawab. Pada pertemuan kedua, kami membahas mengenai nilai-nilai dasar Pancasila. Nah, pertama, nilai religius. Nah, sebelum Indonesia memiliki 6 agama, sudah ada agama yang sudah dibuat sebelumnya, yakni animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Nah, animisme ini adalah mereka menyembah benda-benda mati yang besar. Contohnya seperti pohon besar. Mereka menganggap bahwa adanya roh nenek moyang di pohon besar tersebut. Mereka menyembah. Kemudian dinamisme, di mana mereka menyembah benda mati yang meyakini bahwa memiliki kekuatan mistis. Contohnya seperti batu aki atau batu cincin, kemudian keris. Dan yang kedua adalah nilai kemanusiaan, di mana adanya HAM, yakni memanusiakan manusia. Yang ketiga adalah persatuan, di mana kita berpegang teguh pada Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangarwa, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, tiada kebenaran yang mendua. Terus yang keempat adalah kerakyatan, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yakni melalui musyawarah. Dan yang kelima adalah keadilan, di mana hak dan kewajiban setara. Baik, pada pertemuan ketiga kami membahas mengenai masalah apa saja yang terjadi di Indonesia, kemudian bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Contohnya seperti terjadinya kemiskinan di Indonesia. Nah, bagaimana cara pemerintah agar mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia, yakni dengan memberikan bantuan atau bansos kepada keluarga yang memang dinyatakan kurang mampu. Kemudian pemerintah membuka banyak lowongan pekerjaan bagi masyarakatnya untuk menghindari kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Baik, pada pertemuan keempat kami membahas mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, negara sendiri memiliki pengertian, yakni organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan untuk mengatur kehidupan suatu bangsa dalam wilayah tertentu. Nah, apa saja unsur-unsur dari negara? Yakni pertama, adanya rakyat. Yang kedua, adanya wilayah. Yang ketiga, adanya pemerintah yang berdaulat. Dan yang keempat, pengakuan dari negara lain. Nah, apa saja contoh negara yang tidak diakui oleh negara lain? Yakni adalah negara Palestina. Pada pertemuan kelima, kami membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ideologi ini memberikan pedoman arah ataupun tujuan dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Nah, Pancasila ini memiliki beberapa tantangan, yakni
Satu, globalisasi, kedua, radikalisme, ketiga, intoleransi, keempat, penyalahgunaan kekuasaan, dan yang kelima adalah krisis moral generasi muda. Nah, pada pertemuan ke-6 kami membahas mengenai ideologi. Nah, jenis-jenis ideologi yang ada di dunia. Ini pertama, liberalisme, sosialisme, kapitalisme, komunisme, fasisme, dan demokrasi. Nah, fungsi-fungsi dari ideologi ini yakni sebagai pedoman, yakni berpedoman bagaimana cara berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian sebagai pengikat, menjadi nilai pemersatu dalam mengikat masyarakat atau kelompok agar tetap utuh. Baik, selesai sudah materi yang saya sampaikan mengenai Pancasila. Mohon maaf jikalau pada saat penyampaian menyinggung hati teman-teman semua. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk menambah wawasan mengenai Pancasila. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.